dalam promosi kesehatan. Ya, tadi sudah dibahas banyak oleh kelompok. Kemudian ada 3 pertanyaan juga sudah dijawab semua. Nah, baiklah, saya tambahi sedikit, jadi memperjelas dari tadi yang disampaikan oleh kelompok. Jadi bidan nanti mempunyai peran dalam promosi kesehatan, gitu ya. Secara garis besar nanti peran bidan ada advokator, ada edukator, motivator, dan fasilitator. Kita bahas dulu yang pertama, advokator. Jadi kita ke pengertian advokasi. Advokasi sudah kita bahas di depan ya tentang advokasi. Jadi suatu pendekatan kepada seseorang atau badan organisasi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kelancaran suatu kegiatan. Gitu. Jadi nanti sasaran advokasi bisa individu, bisa badan organisasi. Nah, nanti sekalian memperjelas jawaban dari pertanyaan siapa tadi ya Mbak? Siapa nanti kita lihat. Jadi untuk bentuk kegiatan advokator, misalnya seminar bidan. Di situ di mana seminar nanti menyajikan masalah kesehatan yang ada di wilayah kerja bidan tersebut. Tuh. Kemudian bidan menyampaikan masalah kesehatan menggunakan media, baik dalam bentuk lisan, artikel, berita, diskusi, penyampaian pendapat, sehingga dapat membentuk opini publik. Ya, jadi masyarakat atau publik nanti tahu masalah-masalah kesehatan apa yang ada di suatu wilayah atau suatu daerah. Seperti itu. Kira-kira nanti penanganannya bagaimana? Kalau sekarang saya kira dengan adanya media, kalau zaman dulu kan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses media, yang bisa memberitakan. Kalau sekarang hampir semuanya bisa, gitu ya. Jadi lebih mudah berita itu tersebar. Tuh, tinggal nanti dikemas supaya berita itu menarik. Ya, tadi kan sudah ada ya. Jadi bentuk advokator, bentuk advokasi apa tadi, visible dan seterusnya itu. Itu yang meyakinkan. Itu. Ya, kemudian peran bidan sebagai edukator atau pendidik. Ya, jadi memberikan pendidikan kesehatan dan melaksanakan konseling, baik nanti dalam lingkup asuhan pelayanan kebidanan di setiap tatanan pelayanan kesehatan agar sasaran kita mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Gitu. Jadi misalnya, peran bidan sebagai edukator di bidan praktek mandiri, di klinik, di puskesmas, di rumah sakit dan seterusnya. Gitu. Contohnya di sini melaksanakan pendidikan kesehatan dan konseling dalam asuhan dan pelayanan kebidanan. Misalnya ANC, konseling tentang bagaimana nutrisi yang mencukupi untuk ibu hamil. Itu berarti misalnya bidan memberikan pendidikan atau konseling, ya dia berarti berperan sebagai edukator. Kemudian membina kader dan kelompok masyarakat. Ya, jadi bidan kan biasanya nanti punya kader-kader gitu ya, kader baik itu posyandu, kader lansia dan seterusnya, posyandu balita, lansia gitu. Memberikan pendidikan kepada kadernya. Oh, bagaimana cara menimbang? Kemudian bagaimana cara mencatat? Bagaimana ngisi buku KIA dan seterusnya. Berarti itu peran bidan sebagai edukator. Kemudian yang ketiga, mentorship dan preceptorship bagi calon tenaga kesehatan dan bidan baru. Biasanya misalnya di bidan baru lulus, kemudian dia magang atau bahkan mungkin sudah bekerja gitu ya di puskesmas atau di rumah sakit. Ya, sebelum benar-benar nanti terampil bisa pegang pasien, ya ini ada proses mentorship dan preceptorship oleh bidan senior. Seperti itu. Jadi dibimbing dulu. Ya, berarti di situ adalah peran bidan sebagai edukator. Kemudian peran bidan sebagai fasilitator. Ya, jadi bidan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan, mengkondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi terjadinya proses saling belajar dalam kelompok. Seperti itu. Misalnya, contohnya tadi, contoh realnya bidan sebagai fasilitator. Bagaimana sih? Misalnya di suatu desa
Oh, mau ada perkumpulan apa sih? Misalnya, oh, mau dibuat komunitas atau kelompok, misalnya kelompok pendukung ASI. Oh, di situ ada siapa saja? Oh, ada bapak-bapak yang mungkin istrinya di masa menyusui. Oh, ada kader kesehatan. Oh, mungkin ada apa lagi di situ? Bidan memfasilitasi supaya bisa saling belajar. Itu berarti peran bidan sebagai fasilitator. Kemudian sebagai motivator. Mungkin sudah biasa ya mendengar motivasi, motivator, gitu kan ya. Jadi upaya yang dilakukan bidan sebagai pendamping. Di sini menyadarkan dan mendorong kelompok untuk mengenali potensi dan masalah, sehingga dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi misalnya masalah kesehatan di suatu tempat, apa sih? Ya, peran bidan di sini sebagai motivator berarti bagaimana masyarakat atau misalnya kader tahu masalah di tempatnya apa. Kira-kira punya potensi apa sih di daerah itu? Ya, berarti dimunculkan potensinya untuk memecahkan masalah yang ada di tempat itu. Ya, oke. Itu tadi secara garis besar untuk peran bidan. Kemudian jangan tidak lupa juga peran bidan nanti ada peran bidan mandiri, kolaborasi dan ketergantungan. Tadi sudah disinggung ya. Jadi mandiri ya memang sesuai dengan undang-undang. Bidan itu ada perannya, peran secara mandiri, kolaborasi dan ketergantungan mandiri. Berarti memang yang bisa dilakukan oleh bidan sendiri, misalnya pemeriksaan ibu hamil yang fisiologis atau ANC, berarti masuk ke mandiri. Kemudian pemantauan tumbuh kembang bayi balita yang fisiologis atau yang masih normal, termasuk misalnya pemberian imunisasi. Imunisasi yang wajib bagi bayi balita, yaitu berarti fungsi mandiri. Kalau kolaborasi berarti dengan pihak lain. Misalnya ibu hamil ada pemeriksaan lab tertentu. Kalau di puskesmas kan nanti ada bagiannya tersendiri. Jadi ada bagian laboratorium. Untuk pemeriksaan HB, sebenarnya Bu Bidan bisa melakukan pemeriksaan HB, misalnya HB Sahli. Ya, tetapi di sini karena sudah ada bagiannya tersendiri, ya lakukan kolaborasi dengan misalnya bagian laborat. Seperti itu. Kemudian ketergantungan. Ketergantungan berarti di sini terutama untuk kasus-kasus patologi. Ya, misalnya ibu hamil dengan hipertensi atau bahkan sudah didiagnosis preeklamsi misalnya. Ya, tentunya di sini harus mungkin sebelum menjelang persalinan dan sebagainya masih ANC-nya di bidan, tetapi tentu di sini harus juga kita sudah bekerja sama dengan dokter spesialis, nama spesialis obgyn, untuk kira-kira penata laksanaannya nanti di persalinannya bagaimana, seperti itu. Nah, ataupun mungkin ada kehamilan dengan penyulit. Ya, ini sudah misalnya sudah umur kehamilan 36 minggu, anak pertama atau G1. Kok kepala janin belum turun ke panggul? Oh, setelah diperiksa dan sebagainya diindikasikan ternyata CPD. Ya kan tidak mungkin nanti lahirnya pervaginam harus di SC. Tentunya di sini bidan harus melakukan perannya dengan peran ketergantungan. Seperti itu, gitu ya. Ataupun misalnya lagi di rumah sakit, ya di rumah sakit semua tindakan bidan biasanya advice dulu dari dokter penanggung jawab, dokter obgyn biasanya kalau di VK atau di ruang bersalin, seperti itu. Ya, mungkin itu. Kemudian dari tanya jawab tadi ada 3 pertanyaan dari Mbak Sofi, sudah dijawab oleh Mbak Dewi Puspa. Peran bidan adalah advokasi. Target dari advokasi siapa saja? Sudah dijawab ya. Jadi pembuat atau penentu kebijakan tadi. Jadi bisa individu, bisa sebuah lembaga, termasuk juga media, gitu ya. Untuk media nanti fungsinya bisa jadi 2. Jadi bisa sebagai merupakan target dari advokasi, bisa juga merupakan nanti kemarin kita sudah membahas tentang opini publik, gitu ya. Jadi nanti peran bidan sebagai advokasi, sebagai advokator. Ini bukan advokasi, sebagai melakukan advokasi, berarti kan sebagai advokator. Tadi pembuat atau penentu kebijakan, tergantung tingkatannya di mana.
Misalnya di tingkat kabupaten, oh ya mungkin kepala dinas, oh bupati, oh DPR, seperti itu yang daerah. Lebih tinggi lagi di provinsi, berarti Pak Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan seterusnya. Itu. Oh, kalau misalnya tingkatnya rendah lagi, Bu, di puskesmas, ya berarti kepala puskesmasnya. Itu namanya target dari advokasi atau peran bidan sebagai advokator. Kalau misalnya media itu kan nanti tujuannya supaya publik tahu. Ya, jadi membuat opini publik yang positif sesuai dengan tadi tujuan dari tenaga kesehatan atau bidan, gitu ya. Jadi bagaimana supaya publik berpihak ke kita? Gitu. Kalau sekarang saya kira sudah tahu semua. Tidak usah jauh-jauh, contohnya saja ketika mendekati pemilu misalnya, itu kan opini publik, peran media ya sangat menentukan, ya termasuk juga di masalah kesehatan. Bagaimana masyarakat mau tahu tentang masalah kesehatan di tempatnya kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada media yang memang menjadi nanti corong untuk menginformasikan ke masyarakat, seperti itu. Ya, jadi nanti bidan juga paling tidak masalah IT, masalah bagaimana penggunaan media harus tahu, gitu ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Gina, hambatan apa saja yang bidan hadapi sebagai fasilitator? Tadi fasilitator itu kan memastikan ya ada kesinambungan dalam kelompok, terutama untuk belajar. Yang saya contohkan tadi, misalnya, suatu tempat mau membuat komunitas, misalnya pendukung ASI. Berarti semua pihak yang ada di situ, bagaimana supaya bisa bekerja sama, bisa saling belajar. Hambatannya banyak nanti. Hambatannya kita lihat kira-kira di situ kelompoknya ada siapa saja, tipe orangnya seperti apa, seperti itu. Apalagi mungkin kalau ada persaingan-persaingan tertentu, atau misalnya ada masalah-masalah individu sebenarnya, ya mungkin agak tidak suka dengan bidannya. Karena apa? Misalnya, ya jadi hambatan juga. Atau mungkin di situ ada kesenjangan, yang satu pendidikannya tinggi, perguruan tinggi misalnya. Yang satu kelompok lagi hanya sekolah dasar. Misalnya, kalau tidak ada kesadaran bahwa yang namanya belajar itu siapa saja, umur berapapun, tidak melihat latar belakangnya apa, ya nanti juga akan timbul hambatan dalam tugas bidan sebagai fasilitator. Tentunya nanti harus dikenali dulu yang mau difasilitasi atau peran bidan sebagai fasilitator di komunitas atau di tempat itu, karakteristiknya bagaimana orang-orangnya, seperti itu. Kira-kira bisa enggak misalnya dengan berbagai tipe gitu. Kemudian pertanyaan ketiga punya Mbak Adelia Agustin, sudah dijawab oleh Mbak Fadia. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh bidan agar tidak timbul hambatan-hambatan tersebut? Sudah dijawab ya, jadi paling tidak saya tambahi, jadi menekankan juga jawaban dari pertanyaan yang nomor 2, artinya dikenali dulu potensi-potensinya apa saja, masalahnya apa, kemudian kira-kira karakternya, ya dari individu-individu dalam kelompok itu bagaimana, kira-kira bisa bersama enggak, atau mungkin tipe ini, orang-orang ini dijadikan satu dengan ini biar lebih efisien, biar lebih efektif, yang begini jadikan kelompok dengan ini, dan seterusnya, gitu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ini banyak, ada beberapa yang sedang sakit ya. Ini Mbak siapa ya yang sedang sakit? Mbak Elisa, bukan Mbak Elisa, siapa ini ya? Mbak Mutiara Sari, Mbak Apriliani sedang sakit. Semoga